Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bersama kita ya. Sekarang kita akan belajar bersama, Kak. Oh iya. Bersama saya Kak Awang dan saya Kak Rais. Ya. Di sini kita nanti akan belajar apa, Kak Rais? Kita akan berlatih Morse. Belajar mengenai Morse. Semboyan Morse, Kakak. Ya, kita akan. Adik-adik pasti sudah pernah belajar ya Morse ya? Saya kira bagi yang mereka belajarnya secara tidak sengaja, Kak. Misalnya mendengarkan suara, bunyi klakson dan sebagainya. Itu nanti kita coba perjelas di sini dengan Kak Awang dan saya. Oke, sudah siap adik-adik untuk belajar Morse? Yo, sebelumnya kita akan belajar terlebih dulu mengenai bersemboyan, Kak Aris. Iya. Bersemboyan itu apa sih? Bersemboyan itu adalah menyampaikan pesan secara rahasia dengan tidak diketahui oleh orang lain dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi sebelum kita belajar Morse, ternyata Morse ini adalah bagian dalam keterampilan bersemboyan dan bagian dari komunikasi. Bagian dari komunikasi. Tentunya ini adalah komunikasi secara rahasia. Secara rahasia. Tidak semua orang bisa, kecuali tahu kuncinya dan dahulu. Kode rahasianya. Ini adalah bagian dari bersemboyan. Sudah tahu ya adik-adik ya? Dalam kegiatan bersemboyan ini, dalam gerakan pramuka biasanya ada dua yang sering kita pelajari. Itu yang umum itu biasanya ada simapur dan Morse. Namun pada hari ini kita belajar dengan Morse. Morse. Apa itu Morse? Morse itu adalah sebuah simbol yang dibentuk antara titik dengan garis. Jadi nanti adik-adik ada titik dan garis yang akan kita pelajari. Yang akan kita kenalkan juga ya, Kak. Kita kenalkan. Pertama kali yang menciptakan adalah Samuel Morse. Samuel Morse dan Alfred Vail tahun 1935. Betul sekali. Lama sekali berarti ya. Wah, kita belum lahir itu waktu itu. Mereka udah belajar Morse. Indonesia belum ada juga ya. Ya, ini adalah jadi nantinya adik-adik kita belajar Morse itu adalah belajar bagaimana simbol yang dibentuk antara titik dengan garis. Bagaimana untuk penerapannya? Yuk kita pelajari satu persatu ya. Coba kita perhatikan di sini. Ya, di sini adik-adik bisa melihat sudah ada titik dan garis. Nah, kalau hanya titik toh, berarti kita akan belum bisa melihat hanya titik dan garis. Maka perlu adik-adik untuk bisa melihat lebih dalam lagi simbol-simbol titik itu apa sih? Garis itu apa? Apa perlu dilajar lagi apa langsung? Coba kita praktekkan dulu ya, Kak ya. Ini kita pakai peluit ya. Sementara ini nanti kita akan belajar menggunakan peluit ya untuk dapat membedakan antara titik dan garis. Coba di sini Kak Awang akan meniupkan peluit ya yang akan mewakili titik dan garis. Titik dan garis itu perbedaannya adalah titik itu pendek dan garis itu panjang. Kalau misalkan ditulis ya titik itu misalkan 1, garis itu adalah 3 kali dari titik. Jadi panjangnya. Coba ya, Kak Awang akan meniup. Coba. Pendek kan ya? Pendek, berarti ini titik. Ya, titik. Coba sekarang panjang. Ya. Nah, itu garis ya. Artinya strip bukan tanda kereta api mau berangkat, tapi ini tanda strip atau garis ya, itulah. Coba kalau ini apa kira-kira garis? Ya, kita coba. Ya, ini adalah huruf S. Ya. Titiknya berapa, Kak? Ada 3 ya. Oke, titik 3 kali. Jadi titik 3 kali. Coba Kak, ini coba dibandingkan mana yang titik, mana yang strip dulu. Siap. Ya, tidak usah dilihat hurufnya. Kalau ini kira-kira apa coba ya? Ya, ini adalah perpaduan dari strip dan titik. Nah, itu. Ini adalah sebetulnya simbol Morse ya, ada titik dan garis. Sekarang sudah paham ya adik-adik mengenai mana yang titik, mana yang garis. Yuk kita lihat mengenai simbol semapur. Ulangi, simbol Morse. Morse Kak, masih Morse kita saat ini. Baik, kita geser lagi sini apa sini? Geser ke sini Kak. Ya, geser ke sini. Geser ke sini ya. Iya, ke sini. Di sini sudah ada beberapa simbol.
ada huruf A, B, C sampai dengan huruf Z. Bahkan angka juga ada kan? Juga dengan angka. Gitu. Ya, nanti kita akan minta bantuan pada Kak Agus ya. Nanti Kak Agus akan menyampaikan simbol-simbol Morse dari huruf A sampai huruf Z. Nah. Coba kita lihat dulu ya, Kak Agus. Sudah siap Kak Agus? Silakan dipraktekkan Kak Agus. Oke. Ini Kak Agus. Ya. Ini sedang dipraktekkan Kak Agus nih ya. Yuk coba. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sudah mendapatkan gambaran dari Kak Agus ya, huruf A sampai huruf Z. Sekarang adik-adik coba tebak yang disampaikan oleh Kak Aris. Kita coba ya. Dengan bunyi ini. Silakan Kak Aris. Baik, adik-adik, di dalam Morse ini karena kita menggunakan bunyi, maka tidak perlu melihat tulisannya, tapi yang kita gunakan indera pendengaran ya. Kita mendengarkan indera pendengar, maka kita pertajam indera pendengar kita. Kalau kita mencoba untuk mempertajam indera pendengar kita coba. Sudah siap adik-adik? Oke, kakak akan coba ya. Nanti jawabannya apa ini ya? Oke, sudah selesai. Bagaimana adik-adik? Bisa menjawab? Pasti bisa, sudah tadi udah belajar ya. Apa jawabannya? Iya. Jawabannya adalah kehormatan. Jadi strip, titik strip itu mewakili huruf K. Yes, gitu ya. Sebagainya ya, sampai belakang ya. Oke. Kalau tadi kita sudah memperagakan mengenai Morse menggunakan peluit ya. Sekarang coba kita akan memperagakan ternyata Morse ini juga dapat dikirim selain menggunakan suara ya. Suara tadi 2 kilo peluit. Coba kita akan menggunakan bendera Kak Aris. Boleh gini ya adik-adik semuanya ya, bahwa di dalam memberikan Morse itu sebenarnya banyak medianya yang bisa digunakan. Bisa menggunakan suara, bisa menggunakan bendera, bisa menggunakan cahaya, bahkan menggunakan cermin bisa dengan syarat bantuan sinar matahari. Dengan asap juga bisa. Asap yaitu dengan besar dan banyaknya. Itu biasa orang-orang Indian dulu. Ya, kita coba ya. Ini mungkin ya.
Awal nih Kak Awang, silahkan Kak Awang. Coba ini kita gunakan bendera Morse. Oh, ini adalah bendera Morse. Mungkin adik-adik pernah melihatnya ya. Ini kita buat bendera, kurang lebih ukurannya itu adalah antara 90 kali 60. 90 ini adalah panjangnya, lebarnya adalah 60. Itu ada warna yang terang, gelap, terang. Kurang lebih sebetulnya adalah 25 cm. Yang hitam ini adalah 10 cm, yang ini adalah 20 cm. Jadi kan 25 tambah 25 tambah 10 kan 60 ya. 60. Oke, cara memegangnya kurang lebih seperti ini. Wah, ini saya harus menghindar dulu ini Kak. Situ lah di belakang. Di belakang aja dulu. Megangnya kurang lebih seperti ini. Biasanya ya memang bermain itu ada yang di belakang. Sini nggak apa aja Kak, tidak kelihatan. Nggak, ya. Untuk memberi bahasa bisikan. Ya. Ini kita pegang posisi seperti ini. Ya, terus untuk tangan kanan ini berada di pundak. Posisinya adalah posisi untuk bersiap. Sedangkan tangan kiri ini sebagai tumpuan di bawah. Nah, ini untuk membedakan mana titik dan mana garis, itu dibedakan antara sudut yang dibentuknya. Kalau misalkan sampai sekian, jadi antara bahu kanan ke bahu kiri kita adalah titik, sedangkan garis adalah ini sampai hampir di bawah. Ya, kurang lebih sampai di bawah, ini lebih dari 45 gitu ya. Misalkan tadi kita nulis yang kode kehormatan tadi Kak. Tapi apakah boleh terbalik Kak ya bawahnya? Boleh nggak kira-kira? Maksudnya yang tangan kanan di sini, bagi mungkin yang kedal mungkin ya. Yang kedal mungkin kesulitan ya. Jadi mungkin aturannya aturan seperti ini. Nanti kita akan coba ya. Berarti kalau misalkan tadi huruf K, misalkan ya, huruf K berarti adalah dari panjang, titik, panjang, kembali lagi untuk jeda antar huruf. Lalu huruf O berarti adalah panjang, kembali lagi. Terus panjang, pendek, terus pendek. Oke. Jadi tadi kode ya. Jadi misalkan itu untuk cara mengirimkan. Jadi mengirimkan ini benderanya berkibar seperti angka 8. Jadi depannya. Jadi benderanya tidak akan tergulung. Ya, ini contoh untuk mengirimkan bendera menggunakan Morse dengan bendera. Oke, kita simpan dulu benderanya. Lagi Kak Aris, ini ada lagi untuk pengiriman lagi Kak Aris. Bisa dikirimkan coba Kak Aris. Oh, siap Kak, siap. Nah, sekarang tebak lagi ya. Oke. Adik-adik sudah siap lagi? Karena tadi sudah tadi pemanasan ya. Tadi agak lambat temponya, sekarang agak Kakak tambah sedikit. Ya, kita coba siapkan pendengarannya. Terus, tapi sebenarnya 2 orang nih yang bermain sebenarnya. Tapi tentunya tulis saja apa yang adik ingat, tidak usah lihat bukunya. Karena kalau bisa nih melihat bukunya, karena yang digunakan adalah indera pendengaran. Sambil mendengar, sambil menulis. Kita mulai. Selesai. Adik-adik, bagaimana hasilnya? Jawabannya kira-kira? Ada yang menjawab. Apa ini Kak tadi jawabannya Kak? Itu jawabannya gerakan ya. Ada yang jawab gerak. Nah, ini gerakan ya. Ya, jawabannya gerakan pramuka. Oke, sekarang sudah punya gambaran Kak Aris. Oke, terima kasih ya adik-adik ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai isyarat Morse yang menggunakan Morse. Setelah ini kita akan
ada materi-materi lagi yang menarik ya bersama dengan Kak Awang dan Kak Aris tentunya. Ya. Oke, terima kasih, kita undur diri. Ya, kita akan jumpa dengan materi-materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.